maka dia masuk surga, ya. Masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Syarat masuk jannahnya Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai Nabi Muhammad SAW. Syarat mencintai Nabi Muhammad SAW adalah menghidupkan sunnahnya. Nah, di antara sunnah kanjeng Nabi SAW dan para sahabat adalah menghidupkan majelis-majelis ilmi. Ketika ada misalnya komunitas yuk ngaji, ini bagus didukung, itu bagian dari ya, pemenuhan terhadap sunnah dan antara sunnah bagi Muhammad SAW. Bahkan kalau kita bicara tentang al-ilmu ya ikhwatul kiram, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan ketahuilah bahwasannya tiada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah mendasarkan kalimat tauhid la ilaha illallah kepada al-ilm. Fa'lam. Itu menunjukkan apa? Imam Al-Bukhari menjadikan ayat ini fa'lam annahu la ilaha illallah itu sebagai apa? Sebagai dalil di antara dalil yang menunjukkan keutamaan al-ilm muslim. Kalau kita bicara tentang al-ilm wasfatul kiram, di antara ya, persoalan mendasar yang bahkan dihadapi oleh kaum muslimin di zaman sekarang ini berbicara tentang LGBT muslim. Ya. Mungkin bahasa halusnya LGBT, ya. Lesbian, gay, biseksual dan transgender. Kajian kami ini penting di Khawatir Kiram. Ini di antara permasalahan yang kita hadapi di zaman sekarang. Perkenalannya besok terus. Nama saya sendiri Irfan. Berkaitan dengan LGBT. Jadi kalau misalnya saya petakan, ini pengalaman di lapangan, kenapa latar belakang lahirnya buku ini? LGBT, ilusi kaum liberal versus solusi kaum intelektual. Buku ini saya tulis bersama ibunya anak saya. Jadi tulis bersama istri saya. Saya sendiri aktif sebagai dosen kadang bahasa Arab, dosen fikih, mantik, filsafat pendidikan, sosiologi pendidikan, aktivitas juga berupiah sama mengisi kajian tafsir, balaghah dan sebagainya. Buku ini tulis bersama dengan istri. Kenapa? Karena istri latar belakangnya kesehatan, kebidanan Unpad. Pendidikan terakhir saya setelah pendidikan Islam di Provinsi Bogor. Buku ini LGBT termasuk buku yang saya tulis buku yang keempat. Ini yang pertama. Ini yang terakhir, konsep baku khilafah Islami. Nah, berkenaan dengan buku ini ikhwatul kiram, kalau misalnya saya petakan bahasannya mencakup apa saja, mencakup peta LGBT, pemetaan. Kalau misalnya kita baca tentang LGBT itu bukan hanya persoalan Malang, bukan hanya persoalan Cianjur, bukan tempat saya, tapi juga persoalan di dunia. Kapan itu mulai banyak tersebar tentang masyarakat, terutama ketika negeri ini, ketika alam semesta ini dipimpin oleh peradaban Barat, pasca runtuhnya Khilafah Utsmaniyah 124 Masehi, bergilir peradaban Barat, pasemulkan Jabriyatan. Nah, itu praktik-praktik LGBT, kalau misalnya saya petakan datanya, ini mulai tersebar di dunia internasional itu semenjak sekitar tahun kisaran 1940-an. Indonesia termasuk menjadi pangsa pasar kampanye LGBT. Kalau misalnya antum ini ke Cianjur, ke kota saya, judulnya Kota Santri. Penderita LGBT di sana berapa? Yang tercatat LSM 3.000. Yang tercatat di LSM 3.000. Ini yang tercatat tertangani dalam artian datanya ada. Bagaimana dengan yang tak terdata? Bahkan yang pernah saya hadapi langsung, saya bukan korban LGBT, bukan. Saya pernah menangani langsung dalam praktik ruqyah syar'iyah itu
Itu diantaranya ya, yang pernah saya hadapi langsung itu seorang predator. Gimana di Cianjur? Ya. Di Malang beberapa tahun yang lalu saya merupiah di sini ya, karena ini kesekian kali ya, saya dihadirkan oleh para pemuda Malang ya, datang ke sini merupiah dalam acara rupiah beberapa tahun yang lalu ya. Nah, di antaranya ternyata ada penderita LGBT, seorang mahasiswa gay. Tapi insyaallah di sini laki-laki kalian semua, saya di sini perempuan tulis sama taala ya. Makanya mau ngaji kan begitu. Dalam hal ini rekan-rekan sekalian, peta Indonesia sekitar 1 juta lebih. Dan sekian data itu tersebar di berbagai macam wilayah Indonesia. Nanti kita lihat komentarnya. Kalau di lapangan rupiah syariah itu tidak sedikit kami menangani pasien-pasien LGBT. Bahkan kalau misalnya saya mengaku ya, dari sekian banyak pasien rupiah yang paling sulit itu merupiah gay. Kan saya berpikir logika ya. Kalau mereka suka sama saya gimana? Saya tidak gay ya, cuma kan antisipasi gitu. Antisipasi. Ada kasusnya ada ya Ustaz. Masalahnya ada maksudnya orang-orang semacam itu yang kita tangani ngaku sendiri ya. Saya sebetulnya suka sama antum Ustaz. Nah, cuma sukanya bukan sukanya ya, suka karena barangkali kata dia orang yang baik gitu. Amin ya. Dalam hal ini rekan-rekan sekalian, kalau misalnya kita kembali kepada Al-Qur'an, dosa pertama berkaitan dengan kesyirikan terjadi pada masa siapa? Pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Allah menjadikan umat wahidah, umat yang satu, pada milah yang satu. Semenjak masa Adam alaihissalam, 1000 tahun kemudian lahir masa Nabi Nuh alaihissalam, itu menjadi umat yang satu, milah tauhid. Fahtalafu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, apa maknanya? Manusia akhirnya terpecah belah dengan adanya para penyembah ya, kaum musyrikin. Nah, dalam hal ini dijabarkan oleh para ulama ya, kemaksiatan, kemusyrikan pertama kali terjadi itu pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Dosa pembunuhan kapan pertama kali terjadi? Pada masa Nabi Adam alaihissalam. Dosa liwat homoseksual kapan pertama kali terjadi? Pada masa Nabi Hud alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Ini kalau misal dalam kajian ilmu balaghah ya, kalimat ini antum perhatikan. Kenapa kita katakan dengan pasti secara qat'i dosa pertama kali liwat itu terjadi pada masa siapa? Pada masa Nabi Hud alaihissalam. Walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata. Waktu Nabi Hud alaihissalam, idqala liqaumi, manakala beliau berkata kepada kaumnya, atakunal fahisyata, apakah kalian mendatangi al-fahisyata? Nah, kalimat atakunal fahisyata rekan-rekan sekalian ada huruf hamzah ya. Ada kalimat atakuna. Hamzah di sini ini termasuk ke dalam kalimat tanya, tanda tanya. Atakunal fahisyata, mengapa kalian mendatangi al-fahisyata? Menurut para ulama tafsir, kalimat atakunal fahisyata itu termasuk ke dalam bentuk kiasan. Ini bentuk halus ya. Kenapa kalian mendatangi istri kalian? Kenapa kalian mendatangi laki-laki? Alhamdulillah ibaratnya diungkapkan dengan kalimat atakuna. Ketika muncul pertanyaan di sini, kalimat tanya ini sebetulnya Nabiullah Lut alaihissalam tidak sedang bertanya, tapi beliau sedang apa? Mengingkari. Kalau dalam kajian bahasa Arab itu termasuk ke dalam kalimat tanya, sifatnya balaghi, ya, bukan minta jawaban. Nanya apa maksudnya? Supaya mikir ya. Kalau cek orang Sunda, ada orang Sunda sih? Ada Sundanis tidak? Tidak ada ya?
Oh, ada Sunda. Berarti yang itu cuma satu. Kalau menurut orang Sunda, kunaon maneh teh? Baik kudu meraktekkeun, praktik liwat cager teh. Nah, itu kan. Kalau yang senyum barangkali ngerti ya. Kalau bahasa Jawa gimana? Bahasa saya nggak ngerti. At-ta'un al-fahisyata, yang dimaksud dengan al-fahisyah di sini digambarkan sebagai perbuatan keji. Kenapa kalian melakukan perbuatan keji? Ma sababakum biha min ahadin. Di sini ada kalimat ma di sini ma apa? Ma nafi. Menafikan ma sababakum biha, tidak ada di antara individu makhlukun minal alamin biha yang melakukan perbuatan al-fahisyah tadi. Kalimat ma sababakum artinya tidak pernah ada sababakum yang mendahului kalian min ahadin. Kalimatnya rekan-rekan sekalian itu bukan min min, tapi min ahadin. Min ahadin minal alamin. Ada huruf min. Ini fungsinya apa? Tambahan. Fungsinya penegasan. Tidak ada dari seorang individu pun, bukan tidak dari golongan manusia, tidak dari golongan hewan, tidak dari golongan bakteri, ya, kalau kita bayangkan. Dengan kalimat ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, kalimat ini menunjukkan tidak ada jenis binatang sekalipun yang melakukan perbuatan liwat homoseksual, jeruk makan jeruk, tidak. Laki-laki dan laki-laki tidak. Bahkan kalau misalnya membayangkan bakteri pun juga masih bisa membedakan, barangkali. Atau misalnya beberapa waktu yang lalu ada kasus di Garut, Jawa Barat. Garut itu terkenal dengan domba Garut, terkenal dengan domba Garut. Di Garut itu ada komunitas LGBT, Facebooknya itu banyak sekali, remaja-remaja SMP SMA barangkali kumpul di sebuah grupnya grup gay. Saya seringkali nyindir begini, mereka kalah sama domba. Domba jantan masih bisa membedakan, mana domba yang ganteng, mana domba yang cantik. Itu apa buktinya? Mereka tak salah kali, begitu. Mereka bisa membedakan, meskipun wajahnya menurut kita mirip-mirip saja, betul ya? Menurut kita ya domba yang mirip semua, kan begitu. Kita nggak tahu mana yang cantik, mana yang ganteng. Cuma domba Garut bisa membedakan. Jadi kan manusia tak bisa membedakan mana laki-laki dan perempuan, maka wajar jika bahasa Al-Quran menegaskan kal an'ami bal hum adall, bagaikan binatang ternak, bahkan mereka adol, lebih sesat. Kalimat kal an'am, bagaikan binatang ternak, itu merupakan bentuk tasbih, penyerupaan. Allah menyerupakan manusia tadi yang tidak menggunakan akalnya, lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall, mereka bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Yang lebih sesat lagi adalah ada orang yang mengaku sehat, tapi mereka tidak perlu lidahnya mendukung para pelaku LGBT. Ini kan ada gelarnya profesor, doktor, dan sebagainya. Ini saya di buku ini saya contoh. Ada misalnya profesor mengatakan LGBT tidak diharamkan dalam Al-Quran. Allah musta'an, bagaimana bisa? Padahal kalimat ini bagi orang ngerti bahasa Arab, al-fahisyah, berbicara tentang apa? Penyifatan buruk, celaan. Yang dimaksud dengan al-fahisyah di sana apa? Nabi Lut alaihissalam mengatakan dalam ayat yang lainnya, innakum la ta'tuna rijala syahwatan min dunin nisa. Innakum adalah lafaz penegasan inna. Sesungguhnya kalian, apa fungsinya? Menafikan keraguan. Sesungguhnya kalian wahai kaum Lut, la ta'tuna al-fahisyata, diikuti lagi dengan penegasan kedua,
Sungguh-sungguh kalian telah mendatangi kaum rijala, kalian laki-laki telah mendatangi kaum laki-laki lainnya syahwatan min dunin nisa. Nah, kalimat syahwatan yang diungkapkan dengan kalimat syahwatan ya, itu kalau dalam bahasa Arab menunjukkan dua hal. Kalau bukan dia berfungsi sebagai keterangan, kemungkinan besar berfungsi sebagai tujuan. Maf'ulun li ajli. Syahwatan min dunis nisa artinya latar belakang laki-laki kaum Lut mendatangi laki-laki lain adalah syahwatan. Karena latar belakang syahwat, kecenderungan syahwati kepada siapa? Min dunis nisa, selain wanita, yakni kepada kaum laki-laki. Ini bahaya sekali. Ini kita petakan. Ini sedikit bukti. Jadi pembuktian ini kalau misalnya saya buka, ini foto yang ditampilkan salah satu website internasional. Ini menggambarkan tentang pasangan homoseksual ditemukan pada puing-puing kuno ya, kota Sodom dan Gomora. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang latar belakang ini, fakta-fakta LGBT itu ya, pertama kali dilakukan oleh kaum Lut. Datang kemudian fase Pompei, Gomora, Pompei itu diantara kaum yang praktik perbuatan liwat homoseksual. Jadi setelah kaum Lut ini ada kaum Pompei. Pompei ini rekan-rekan sekalian, itu mereka suatu kaum yang menempati di wilayah Italia sendiri. Kalau kaum Lut di mana? Kaum Lut mereka berada di area Jordania Timur sendiri. Bergerak ke arah Eropa. Itu di Italia, Pompei. Bergerak ke wilayah lainnya ada Gomora. Ini gambaran dari praktik liwat, patung liwat yang fosil. Kalau misalnya kita petakan rekan-rekan sekalian, istilah ini kebatilan dalam bahasa Islam itu kan wujudnya dua. Wujudnya dua. Walladzina la yashaduna zura. Di antara sifat ibadur rahman adalah mereka-mereka yang tidak menyaksikan azur. Yang dimaksud dengan azur itu apa? Nah, ditafsirkan para ulama intinya cuma dua. Di antara sifat ibadur rahman mereka-mereka yang tidak menyaksikan azur, kebatilan. Wujudnya cuma dua. Yang pertama syubhat, yang kedua syahwat. Yang pertama syubhat. Syubhat bicara tentang pemikiran, keyakinan salah, pemikiran batil, bagian dari syubhat. Kalau misalnya syahwat ini bicara tentang apa? Syahwat terhadap harta, terhadap kedudukan, terhadap wanita, terhadap lawan jenis yang tidak halal, itu disifati sebagai azur, kebatilan dalam wujud syahwat. Kalau syubhat, misal orang memandang khilafah ajaran radikal, itu syubhat. Atau misalnya Al-Quran itu makhluk, itu syubhat. Para dipraktikkan oleh kaum Mu'tazilah. Disebarkan khurafat di khalqil Quran, Al-Quran itu makhluk. Ini keyakinan siapa? Keyakinan Mu'tazilah. Dibantah oleh para ulama Ahlussunnah, termasuk yang paling gentar, yang paling kokoh pembelaan terhadap sunnah itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani, membela Al-Qur'anu kalamullahi wa laysa makhluqan. Di zaman sekarang kita menghadapi berbagai macam stigma negatif terhadap ajaran-ajaran Islam. Kalau sampai bukan para pemuda-pemudi yang ngaji, siapa lagi akan membela ajaran Islam dari berbagai macam stigma-stigma negatif tadi? Orang mengatakan gelarnya profesor, LGBT dihalalkan dalam Al-Quran, LGBT given takdir dari Tuhan yang Maha Esa. Aku bisa bayangkan. Kalau misalnya antum berkeluarga memiliki anak perempuan, barangkali dulu ketika punya anak perempuan khawatir anak perempuan dikatakan kalau bapaknya diperkosa sampai laki-laki. Di zaman sekarang punya anak laki-laki pun juga sama khawatir diperkosa sama laki-laki. Ini real. Bahkan tadi saya katakan predatornya beredar di waktu itu. Dalam Islam rekan-rekan sekalian, kalau kita petakan tentang LGBT itu mereka bergerak dua sisi. Yang pertama mereka bergerak secara sosial dengan cara apa? Di Inggris itu pernah ada festival film gay.
Inggris, ya, Eropa, festival film gay. Menampilkan apa? Mempromosikan tentang LGBT. Lewat film, lewat tulisan-tulisan. Jadi mereka bergerak 3 hal. Yang pertama secara akademik, secara sosial, secara politik. Ya. Kalau secara akademik mereka bikin buku, bikin tulisan, bikin majalah. Saya tunjukkan, ada judulnya majalah Outside. Ya. Tapi kalau yang tidak bisa menahan muntah, sebaiknya jangan dilihat. Ya. Banyak penampakannya. Majalah Outside ya. Diterbitkan oleh salah satu komunitas LGBT. Mereka pun juga bergerak lewat tulisan-tulisan. Itu saya tunjukkan. Lewat tulisan, lewat majalah, lewat penelitian, ya. Opini-opini yang mereka sebarkan semua termasuk ke dalam syubhat. Bahkan mereka tampil di TV1 pernah ya, ditanya tentang LGBT. Di antara penggiat LGBT dia membela LGBT dihalalkan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena ada ayat dalam surat An-Nur, ulil irbati minal rijal. Dan dia merupakan takdir. Kata dia, kalau Allah mampu menciptakan laki-laki suka sama perempuan atau sebaliknya, maka bukan hal yang mustahil. Allah pun juga menciptakan laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Bagaimana kita bantah? Nanti kita kritik ya. Secara sosial ada film ya, lewat parade-parade. Bahkan di Eropa sana itu saya pernah melihat langsung ya, di televisi pakai parabola. Tidak sengaja ketika saya ini buka stasiun TV swasta ya, dari Eropa ya, ternyata di sana ada parade gay yang berkeliling di komunitas Muslim. Saya sempat saya foto waktu itu. Cuma karena yang diwawancara tidak pakai kerudung, maka saya baru menampilkan di sini. Dan di sana ada paradenya. Ya. Intinya ada provokasi secara budaya, sosial budaya dari para penggiat LGBT. Mereka bikin, kalau misalnya ada miss-missan, ya, mereka pun juga bikin miss world ini apa gay, ya, LGBT dan sebagainya ada. Itu secara sosial. Secara politik mereka pun juga bergerak. Jangan salah rekan-rekan sekalian, secara politik ya mereka didukung oleh lembaga-lembaga internasional. PBB secara terbuka mendukung dan bahkan mendanai ya, penyebaran LGBT di dunia internasional. Nanti saya tunjukkan. Ya. Belum lagi di catatan politik banyak orang LGBT yang masuk lembaga-lembaga HAM. Lembaga hak asasi manusia itu banyak diantaranya ya, dihuni oleh para LGBT. Ya. Apa target dan tujuan goal settingnya? Mereka bertujuan untuk menggolkan tidak boleh ada diskriminasi terhadap pelaku LGBT, harus dihormati hak asasi manusia dan kebebasan seperti itu. Ya. Coba kalau kita balikkan, mereka minta kita menghormati mereka. Pada saat yang sama, mereka menyebarkan penyakitnya ke tengah-tengah masyarakat. Mereka minta hak asasinya dihormati, pada saat yang sama mereka melanggar hak asasi kita, betul tidak? Nah, ini bukti ya, hak asasi manusia itu bagian dari ya, pemikiran yang bias standar. Ya. Ini saya contohkan. Ini diantara cerita, diantara kisah yang perhatikan. Pertama saya baca, saya tertunduk ya, tunjukkan kepada istri, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kalau misalnya pun baca, Assalamualaikum Pak, ini tanggal 27 Oktober 2012. Seorang istri mengirimkan WhatsApp kepada saya minta rupiah. Apa ceritanya? Sebelum ini namanya saya disensor ya. Sebelumnya saya mohon maaf mengganggu. Saya istri dari seorang suami yang ingin dirupiah. Suami saya sudah hampir 3 bulan ini punya perasaan pada sesama jenis dan perasaan suka itu sampai datang begitu saja. Sekarang pun sedang melakukan semua hal yang diperintahkan Allah, puasa, sholat sunnah untuk bisa sembuh. Tapi menurut suami saya belum ada perubahan signifikan. Bagaimana Pak? Kapan suami saya bisa dirupiah? Wassalamualaikum. Ini tadi ada fotonya. Foto keluarga kecil. Ini fenomena dan diantara bukti LGBT penyakit gay itu dia menular. Bahkan diantara penelitian psikologis kalau misalnya ada diantara laki-laki normal dia hidup dalam lingkungan LGBT, menurut penelitian psikologis ya, sangat mungkin sekali dia akan terpapar penyakit LGBT. Ya. Maka nanti ada solusi Islam. Termasuk juga ini. Ya. Ustaz saya sedar karena kalau lihat laki-laki meskipun wajahnya aku udah langsung terangsang ini waktu yang dulu.
Apalagi kalau dia nggak pakai baju astagfirullah. Lalu itu seperti wanita aja. Susah sekali mendalikannya, aku sampai nangis mau gila. Karena pada perasaannya aku tak menginginkannya. Ya Allah, saya sudah coba untuk menundukkan pandangan, tapi lagi-lagi mereka menyapa, aduh lihat lagi deh wajah mereka Ustaz. Aku udah punya istri dan anak, tapi belum bilang ini nomor sesat. Kecintaan kepada cowok seperti istri terhadap suaminya, bahkan kesukaan terhadap laki-laki 3 kali lipat daripada kepada istriku. Ini di antara fragmen kehidupan ketika LGBT tersebar ke masyarakat. Normal tidak? Tidak. Yang paling bahaya adalah rekan-rekan sekalian, ada di antara masyarakat pegiat LGBT yang tidak menyadari, bahkan mereka nutupi mata mereka, mereka menganggap LGBT adalah normal, given pemberian Tuhan, takdir, merupakan hak asasi manusia, merupakan kebebasan saya, harus dihormati. Mereka tidak menyadari itu adalah penyakit berbahaya yang bisa membinasakan. Kalaulah ada penyakit perzinahan, para ulama rekan-rekan sekalian, perzinahan itu tidak lebih bahaya daripada LGBT. Praktik liwat dalam fragmen yang pernah saya temukan itu lebih berbahaya daripada praktik perzinahan. Kenapa? Karena menurut ulama, kalau perzinahan wal-'iyadzubillah itu masih menjamin lahirnya generasi. Tapi kalau gay atau lesbianisme itu mustahil lahirnya generasi. Maka wajar kalau misalnya sebagian ulama mengatakan LGBT lebih besar perkaranya daripada perzinahan. Padahal perzinahan rekan-rekan sekalian kata Rasulullah, "Idza zahara azina wa riba fi qaryatin ahalu bi anfusihim adzaballah." Faqad ahallu bi anfusihim adzaballah. Bahkan menggunakan faqad. Idza zahara azina wa riba fi qaryatin, jika tampak perzinahan dan riba di suatu negeri, faqad ahallu, maka sungguh mereka menghalalkan adzab Allah atas negeri tersebut. Kita ridho tidak boleh ridho. Perzinahan, riba tersebar tidak? Tersebar. Aborsi banyak. Mereka yang menikah di luar, mereka yang katakanlah hamil di luar nikah pun juga bukan berita yang jarang kita temukan. Kapan itu terjadi? Ketika kaum muslim hidup di dalam naungan sistem kehidupan sekarang, demokrasi kapitalistik. LGBT jangan salah, penyumbang angka terbesar AIDS siapa? Kaum LGBT, lebih besar daripada kaum penjajah seks komersial, daripada para PSK. Itu diakui dalam data-data ilmiah. Kalau misalnya Anda membayangkan 700 miliar lebih digunakan dana oleh pemerintah untuk mengobati LGBT, berarti sebagian besar tadi digunakan untuk apa? Mengobati para penderita LGBT. Saya tanya, ketika misalnya ada penderita LGBT terpapar AIDS, pertanyaannya, kemana para profesor doktor itu mereka bertanggung jawab di hadapan Allah? Minimal mereka sudi ngurusi para penderita LGBT. Tidak ada. Jadi kalau orang penderita LGBT tidak terpapar AIDS dan meninggal, tidak ada di antara mereka yang peduli. Diurusnya sama siapa? Mereka muslimin lagi yang normal, betul tidak? Ini bukti Bahkan dalam data tadi 700 miliar lebih itu untuk sekitar 17.000 kalau tidak salah penderita LGBT. Dana untuk pengobatan LGBT. Atau bayangkan, untuk penderita HIV AIDS. Penyumbang terbesar HIV AIDS termasuk di Indonesia adalah penderita LGBT. Makanya dalam majalah yang saya temukan di kalangan internal LGBT sendiri, kasus itu gay, kasus HIV AIDS termasuk permasalahan sosial yang diperhatikan betul oleh para penderita LGBT. Jadi isu utama para komunitas LGBT itu apa? Isu tentang HIV AIDS, sesuatu yang tidak bisa mereka hindari. Data-data menunjukkan bukti itu paling banyak. Termasuk ini proses berfoto cepat memperkerjakan laki-laki. Di Cianjur rekan-rekan sekalian, Cianjur ikut kontes gay nasional. Cianjur tempat saya. Di Cianjur beberapa waktu yang lalu ada komunitas
komunitas LGBT yang menyelenggarakan pesta seks ya, di salah satu wilayah di Cianjur, cuma bukan di kota saya, di pinggirannya, Cipanas. Digerebek sama polisi. Berita yang saya dapatkan dari para tokoh ya, terkait dengan kasus tadi dilepaskan kembali. Kenapa? Secara asasi mendasar mereka mengaku tidak ada jerat pasal undang-undang persangsian yang bisa menjerat LGBT ya. Allah musta'an. Dalam Islam tuh para jamaah sekalian ada sanksi yang rinci ya. Lesbian, gay, biseksual, transgender itu ada dibahas ya. Nanti kita ini fakta dulu. Pernah ada di kota ini? Oke. Pada sejen saya tahu ini favorit di waktu juga ada. Dengan apa? Kata saya ya. Ada karakter ini siapa namanya? Sane. Kenal ya. Saya lupa barusan ini. Cuma saya harus mengaku saya pun juga kadang nonton deh. Ya nggak bisa ingat deh. Nonton kenapa? Karena menemani anak. Ya anak mau nonton ya. Saya nonton juga gitu. Sama saya perhatikan ini kenapa pada karakter aneh. Ya? Wujudnya laki-laki ya, tapi kayak ibarat orang dari planet Mars. Gitu. Gayanya beda ya. Nggak baik banget gitu. Anda bisa bayangkan ya. Ini kemarin ya. Namanya apa? Berarti kalau bakal bukan perempuan, tapi laki ya. Tapi gayanya, nah ini yang digambarkan dalam bahasa Nabi SAW, la'ana Rasulullah SAW melaknat al-muqannasati bin rijal. Laki-laki menyerupai perempuan. Nah, itu banyak dalam hadis SAW. Ini potretnya ada. Ini diantara potret penyebaran budaya. Ya. Nah, ini perlu diwaspadai. Model-model sengaja rekan-rekan sekalian. Yang jadi masalah adalah dalam dunia entertainment di zaman sekarang, potret-potret ya, penyimpangan sikap semacam ini kan subur, betul ya? Dalam dunia entertainment subur ya, ini permasalahan kita. Secara politis jelas. Pada tahun 2014 ini pernah ada kasus ya. Nah, ini tahun 2015. Ada beberapa negara yang melegalkan LGBT. Negara Swedia, Denmark, termasuk juga Amerika Serikat. Di 50 negara bagian Amerika Serikat melegalkan apa? Pernikahan sejenis secara resmi dicatat dalam pencatatan sipil negara. Dalam hal ini bahkan di antara perdana menteri ya, di salah satu negara Eropa itu adalah pelaku lesbianisme. Nah, jadi dia menikahi ya, pasangan perempuannya itu menikah. Di Amerika Serikat pada tahun 2015 ini menjadi di antara momentum penting para penggiat LGBT, mereka sukses. Secara politik apa? Secara politik ya, tahun 2015 ini menjadi pertanda semakin majunya secara politik upaya para penggiat LGBT menggolkan legitimasi atas praktik LGBT ya. 50 negara bagian. Ini kalau misalnya kita buka data-datanya, ini di sini banyak sekali ya. Mengerikan sebetulnya. Ya. Ini apa? Ini sejarah. Karena penguasanya pada waktu itu termasuk Obama sendiri itu kan termasuk pendukung ini apa? LGBT seperti ini. Ini secara politik. Ya. Amerika Serikat, nah ini data. Ya. Sekitar 3,5 orang dewasa di Amerika Serikat lesbian, gay atau biseksual. Ya. 0,3%-nya transgender. 9 juta jiwa ya, penduduk Amerika Serikat. Dalam laporan sensus AS tahun 2010 ada sekitar 600.000 rumah tangga di seluruh Amerika Serikat dilaporkan merupakan pasangan sejenis ya. Ini pasangan sejenis. Jadi kalau misalnya kita petakan rekan-rekan sekalian, wal'iyadzubillah ya, ini tersebar di berbagai macam negara. Ini wajar. Kenapa? Karena semenjak tahun 1978 telah berdiri ya, sebuah organisasi internasional lesbian, gay, biseksual, transgender. Ya, tahun 1978 di mana di Jenewa, Swiss. Mereka menaungi sekitar 1.100 organisasi LGBT resmi di seluruh penjuru dunia. Ya.
Membayangkan ini tersebar di 6 kawasan ya, pemetaannya luar biasa juga. Ini website ilga.org ya. Ini kegiatannya apa? Advokasi, pendanaan ya, lain dan sebagainya. Mereka cukup cantik dia memainkan ini peranannya secara politik. Makanya aneh. Kalau ada misalnya Islam yang alergi terhadap politik, nah mereka kalah paham ya. Kalau dalam Islam yang namanya politik pengaturan umat itu sudah Allah merupakan bagian dari taujih Al-Quran dan As-Sunnah, jelas ya. Islam mengatur urusan politik. Orang kafir saja, mereka yang tak memahami Al-Quran dan As-Sunnah menggunakan strategi-strategi politik untuk menghancurkan umat manusia. Betul ya? Betul. Tulisan siapa ini? Profesor. Islam recognize homosexuality. Islam menjustifikasi apa? Homoseksual. Dalam pernyataannya, homoseksual itu tidak diharamkan dalam Al-Quran. Ini Ustaz, ini peta pemetaan. Ini di dunia internasional. Ya. Lalu di Indonesia kapan? Ini pemetaan Indonesia secara umum. Ya. Tahun 1987 berdiri, bahkan sebelumnya tahun 1980-an berdiri namanya Lambada. Ya. Lambada, lembaga komunitas LGBT. Lalu pada tahun 1987 ada namanya Gaya Nusantara. Orang Gaya Nusantara itu pernah tampil di TV One, menjadi di antara pembela penggiat LGBT terang-terangan ya, di media. Mereka bergerak sejak tahun 1987. Itu siapa yang lahir tahun itu? Saya baru lahir. Saya lahir LGBT lahir. Membantu forum LGBTIQ Indonesia sekitar tahun 2008. Mereka bikin forumnya. Arus Pelangi, nah ada pula komunitas-komunitas kecil-kecilnya. Nah, di antaranya yang paling aktif Arus Pelangi. Mereka membuat website, majalah outside, ya. Mereka bergerak di TV juga masuk, pernah diwawancara atau tidak salah, hadir orang-orangnya. Saya hafal wajah-wajahnya, ya. Ada komunitas LGBT, mereka berhasil menyelenggarakan berbagai macam forum acara-acara, ya. Tahun 2013 di Yogyakarta dan sebagainya. Nah, mereka didadai oleh USAID dan UNDP dari PBB sendiri. Ya. Ini banyak acara-acara mereka. Banyak di antara mereka yang aktif juga di anggota Komnas HAM. Ini website-nya Arus Pelangi. Ya. Antum jangan bayangkan ketika buka ini yang muncul adalah proksi, ya. Larangan adat sara homoseksual. Yang kayak ini masih ada. Ya. Kalau yang saya dakwah apa? Diblokir. Ya. Ini kalau model kayak ini masih ada. Advokasi kebijakan, kampanye publik, pendidikan, keorganisasian. Mereka rapi ya, organisasi gerakan. Ya. Ini bukti-buktinya, ini foto-fotonya. Ya. Vakansi Project Koordinator. Jadi Arus Pelangi didirikan tahun 2006 sebagai respon atas ini kebutuhan yang mendesak dari Indonesia untuk melakukan legitimasi ya, dari komunitas LGBT. Di Bogor dan sebagainya ada komunitas kecil-kecilan, belum lagi yang tampil ya, di berbagai macam tempat nongkrong mereka ada. Tapi seringkali kita tak bisa berbuat banyak. Kenapa? Karena yang punya kekuatan tangan bil yadi adalah penguasa. Para ulama wajib bicara. Dalam hal ini, nah ini tadi yang saya katakan adalah outside. Ya. Mohon maaf, ya, ada penampakan. Ini warnanya bilang Allah transgender. Ya. Ini banyak peringatan para ulama dan sebagainya, banyak bantahan-bantahan. LGBT dan HIV/AIDS banyak tersebar, ya. Ini data-datanya. Ini menjadi urusan utama mereka dari berbagai macam tempat. Termasuk juga mereka mencoba dari beberapa waktu yang cukup lama, ya, dari tahun 1800-an mereka sudah mengulurkan berbagai macam teori-teori untuk menjustifikasi LGBT. Mereka mengatakan LGBT adalah genetik. Ya. Mereka membuat teori hipotesa ada namanya gen-gen. Tapi setelah mereka melakukan penelitian, tidak ada satupun yang terbukti ya, membuktikan adanya teori gen kan seperti itu. Termasuk juga ada penelitian bagaimana cara membuktikan bahwasanya ada otak LGBT. Ya. Jadi kalau misalnya mereka akan membuat teori LGBT sama dengan genetik, nah mereka meneliti otak para penderita LGBT. Ya.
Sebetulnya tidak ada otak LGBT, ada otak mesum. Kalau mesum ini musuh ke laki-laki, walhamdulillah. Tidak ada. Ini penyesatan kaum liberal banyak kalau kita ini kan. Bahkan nama semacam Irsad Manji, salah seorang feminis kalau tidak salah ya, betul kan? Datang ke Indonesia, seorang lesbian. Itu kan sempat ramai di Indonesia sekitar tahun 2012 ya. Ketika dia diundang Irsad Manji dari luar ini ya, datang ke Indonesia untuk memberikan kuliah tentang ini kebebasan berekspresi. Ini ujung-ujungnya LGBT karena dia sendiri adalah seorang lesbian. Psikiater pun juga sama, banyak pendapat mereka LGBT adalah penyimpangan seksual, tidak normal, tidak normal. Dalam Islam pemakamannya begini, ada yang namanya lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Yang namanya gay berarti apa? Pelaku homoseksual. Laki-laki suka sama laki-laki. Kalau yang namanya lesbian, perempuan suka dengan perempuan. Kalau yang namanya biseksual berarti punya kecenderungan pada dua sisi, ya. Laki-laki dia, perempuan dia, serakah kan gitu. Ini paling serakah itu biseksual. Ya. Dan di lapangan beberapa kasus saya temukan para penderita biseksual. Tadi yang saya tunjukkan itu biseksual juga, punya anak, berkeluarga. Ya. Bahkan kebanyakan barangkali yang saya temukan tipe-tipenya biseksual di antaranya. Yang pernah kita tangani dalam praktik ruqyah atau informasi sampai kepada kita orang-orang biseksual. Dalam Islam rekan-rekan sekalian, adanya penyakit LGBT ya, dikaitkan dengan tadi HIV/AIDS dalam Islam jelas dia termasuk ke dalam fasad. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Kenapa? Oleh sebab tangan-tangan manusia. Nah, kalimat al-fasadu itu menunjukkan apa? Menunjukkan kerusakan berupa apa? Datangnya penyakit, ya, penyakit HIV/AIDS misalnya. Datang turun hujan menjadi banjir. Datang musim kemarau menjadi kekeringan dan kelaparan. Ini bagian dari fasadu. Zahara fasad. Dalam hal ini kalimat fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan, ya, ini menggambarkan kondisi di mana manusia tinggal. Tanpa kerusakan di daratan juga di lautan. Allah sebutkan terlebih dahulu kalimat daratan. Kenapa? Likulli maqamin maqalun, karena dia yang paling tampak dalam pandangan mata kita terlebih dahulu sebelum kerusakan di lautan. Betul tidak? Ini sesuai. Ya. Apa sebabnya? Bima kasabat aydin nas, oleh sebab tangan-tangan manusia. Kalimat bima kasabat aydin nas, rekan-rekan sekalian, ada huruf B. Dalam bahasa Arab dia menunjukkan apa? Sebab. Yang terang maknanya sebab. Bima kasabat aydin nas, apa yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Tapi jangan antum bayangkan yang salah itu hanya tangannya. Ada orang mukul. Kenapa ini mukul saya? Oh, yang salah tangan saya, bukan saya. Enggak bisa. Yang dimaksud dengan bima kasabat aydin nas adalah dzikrul juz'i wa iradatul kulli. Disebutkan tangan sebagian, yang dimasukkan adalah keseluruhan diri manusia. Kenapa tangan Allah tekankan? Karena tangan yang paling banyak berperan dalam banyak kemaksiatan. Orang bacok pakai tangan, yang nggak mungkin pakai kaki. Orang nembak pakai tangan, dan LGBT ya pakai tangan. Dan sebagainya. Tangan ini paling banyak berperan dalam praktik kemaksiatan tadi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan bima kasabat aydin nas adalah oleh sebab kemaksiatan manusia. Dalam Islam rekan-rekan sekalian, baik homoseksual, ya, dalam banyak ayat Al-Quran kami tegaskan jelas hukumnya haram qat'i. Ya. Tidak ada penafsiran yang lain selain haram. Ketika Nabi Lut mengatakan dalam Al-Quran wa Lutan idh qala liqaumihi la ta'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum la ta'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa'i. Itu kan celaan-celaan semua pasti. Belum lagi kalau bisa kita lihat penafsiran para ulama tentang ayat-ayat yang menggambarkan tentang kalimat azwajan. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami telah menciptakan azwaja.
azwaja di sana siapa? Nah, menurut para ulama tafsir, Al-Hafidz As-Suyuti dalam Tafsirul Jalalain misalnya, ayat dzukuran wa inatan, laki-laki dan perempuan, tidak ada jenis yang ketiga. Tidak ada jenis yang ketiga. Tidak ada orang ini waria, bencong, ya, atau misalnya tidak ada jenis transgender, tidak ada. Maka kalau dalam masalah kajian fikih Islam, rekan-rekan sekalian, orang yang melakukan transgender, kalau dikaitkan dengan pembahasan fikih, misal fikih batal wudu dan sebagainya, atau fikih sholat, statusnya tidak mengubah status kelaminnya, ya. Meskipun dia operasi kelamin, kalau dia berbeda. Kalau misalnya antum ini misal ketemu di jalan kebetulan sama orang transgender, ya. Namanya siapa? Jonita. Oh, Jonita. Ya. Tapi dia bisa dia curhat. Kalau beberapa tahun yang lalu sih nama saya Joni, kan kita bingung, ha? Dulu Joni, sekarang Jonita. Nah, kita tanya. Ini mohon maaf kalau ada yang sama namanya ya. Ya saya transgender. Jadi baru dari bos kita bersentuhan dulu sama dia, ya, salaman. Kalau kita lihat perempuan cantik, ya, ternyata jadi-jadian. Karena status wudunya nggak batal. Itu dalam kitab fikih Syafi'i. Kalau para fikih Syafi'i kan memandang aula maskumun nisa, bersentuhan kulit laki-laki perempuan yang batal, ya, memang muslim. Dalam rekan-rekan sekalian, status fikihnya tetap. Itu menunjukkan apa? Dalam Islam tidak ada justifikasi atas pelaku transgender. Sama. Jadi kalau berfirman walakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah wa min ayati, dan diantara ayat-ayat kawan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menciptakan diantara pasangan kalian dari jenis kalian sendiri, ya. Allah menciptakan bukan dari bangsa jin, ya. Tidak ada manusia nikah sama bangsa jin, tidak ada begitu. Manusia menikah dengan manusia. Dalam hal ini para ulama menegaskan maknanya adalah laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, kan begitu. Apa hikmahnya? Litaskunu ilaiha. Bagaimana gambarannya? Wabat kami humari jalan kasjara wanisa, Adam dan Siti Hawa. Nenek moyang kita kan laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki sama laki-laki lahir tidak. Nenek moyang LGBT siapa? Nah, ini nenek moyangnya kaum Nabi dulu. Cuma dalam hal ini mereka harusnya berpikir adanya generasi kaum Lut. Kenapa? Karena orang tua mereka adalah orang-orang yang normal, betul tidak? Maka lahir anak-anak. Ya kalau zaman dulu kan nggak ada bayi tabung, betul tidak? Nggak ada bayi tabung. Di zaman kaum Lut, jangan bayangkan ada bayi tabung. Artinya kita bisa mengatakan secara pasti kaum Lut mereka generasi dari generasi nenek moyang yang normal, kembali kepada Adam dan Hawa. Allah menegaskan wabas kami menghumari jalan kasir wanita, kan banyak. Kalau lahirkan anak demi anak, generasi demi generasi, ya, dengan beragam macam warnanya. Artinya tidak ada ibarat teori genetik yang bisa benarkan, ya, orang-orang LGBT tidak ada. Ketika Rasulullah mengatakan la'ana Rasulullah, la'anallahu man 'amila 'amala qaum Lutin, la'anallahu man 'amila qaum Lutin, la'anallahu man 'amila 'amala qaum Lutin. Laknat Allah bagi siapa saja mengamalkan perbuatan kaum Lut. Diulang 3 kali bagaimana masalah. Masalah mengulang 3 kali. Kalau dalam kajian bahasa Arab balaghah itu fungsinya taukid, ya. Masalah tidak latah, ya. Jadi jangan bayangkan itu kalimatnya memang ada fungsinya. Ditanya siapa yang perlu kita hormati? Umuka. Ditanya lagi umuka, tanya lagi umuka. Sobat ngerti. Artinya bagaimana masalah menjawab 3 kali penekanan taukid. Yang keempat baru laki-laki. Tiba-tiba kita mendapati di zaman sekarang ada orang menyalahkan Islam. Mohon maaf, ya. Islam ini mendiskreditkan kaum wanita. Kata siapa? KDRT itu banyak terjadi kapan? Ketika Islam digantikan dalam sistem kehidupan, Islam tidak mengatur politik, digantikan oleh demokrasi kapitalisme. Aneh kalau tiba-tiba nyasar salah alamat menyalahkan Islam, itu tidak. Di zaman kemasan Islam itu kaum wanita dihargai. Khalifah Al-Mu'tasim bilang, meskipun dia masuk ke pengaruh Mu'tazilah, dia firman Mu'tazilah, ketika ada kaum wanita muslimah yang memanggil, ya, dilaporkan oleh pasukannya, ya Khalifah, wanitanya memanggil namamu, ya. Itu kan digambarkan kalau dalam
dalam film ya. Mungkin sudah riwayat ya. Labbaik, labbaik. Itu kan jawaban. Kenapa ya? Dikirimkanlah pasukan banyak sekali. Kalau digambarkan dalam gambar riwayat itu barangkali ya, kalau mau saya umpamakan, kepalanya di sini ya, di depan kita, ini ekornya di mana? Itu mungkin setengah perjalanan ke Surabaya. Ya. Yang dihadapi siapa? Pasukan Romawi menghadapi seratusan ribu kalau tidak salah. Banyak yang mati di antara pasukan Romawi, banyak yang ditawan dan sebagainya. Tentu bayangkan, seorang muslimah dilecehkan kehormatannya oleh pasukan Romawi, ya. Tapi dah dalam hal ini Khalifah langsung menyambut seruan tadi di tegakkan jihad fisabilillah. Itu bagian dari sabda Rasulullah, ala kullukum ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal imamul ladzi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Itu bagian dari tanggung jawab seorang al-imam, penguasa dalam Islam, termasuk menjaga kehormatan darah kaum muslimah. Di zaman sekarang ya ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum, ketika Islam tidak memimpin, banyak kaum muslimah di Suriah, di Palestina, yang terakhir seorang hafidhah ditembak oleh kafir harbi. Orang mengatakan, jangan Anda katakan istilah kafir. Oke, saya katakan berislam. Ya. Kafir berislam, kata Allah, wa may yattabi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah, ya. Dan siapa saja yang mencari selain Islam, berarti apa? Non Islam. Ya. Sebagai dinnya. Artinya kafir. Buktinya apa? Fala yuqbal minhu, tidak akan diterima amalnya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat mereka termasuk golongan orang yang merugi. Artinya makna non muslim dan kafir setara dan semakna, sama ya. Meskipun katakanlah tidak ada istilah kafir di masa sekarang karena tidak ada orang kafir yang tunduk kepada khilafah, tidak ada pembayaran jizyah, tapi kan istilah kafir laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalisu tsalatsa, sungguh telah kafir orang yang mengatakan Tuhan tiga dalam satu. Kata siapa? Kata Allah. Kalimat laqad kafaru itu kan dia masdarnya apa? Kafir. Kafaru, kafar. Orang-orang yang kafir ya. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang meyakini konsep trinitas. Masanya masih ada. Kalau mereka mengatakan kafir misalnya menyakitkan, saya kira umat Islam lebih sakit. Dikatakan domba tersesat tadi ya. Nah, ini lebih menyakitkan lagi. Dikatakan domba tersesat tadi. Tapi itu bahasa masing-masing. Kita punya tetangga, ada orang misalnya, saya pernah satu kelas unggulan ya, ibarat dengan orang-orang Hindu, orang Buddha, orang Nasrani ya, SMA. Kan tidak pernah saya katakan baik, tapi tidak kan. Yang ada saya panggil saya ajak ngobrol, saya ajak diskusi ya, tentang konsep ketuhanan ya. Tapi dia menghindar. Padahal tidak sebut saya kafir. Saya tidak menyebut dia kafir, tidak. Saya sebut nama biasa ya. Saya ajak panjang-panjang diskusi. Tapi dia tidak mau ya. Dan itulah keluar domba tersebut tidak ada. Jadi janganlah mempermasalahkan sesuatu yang tidak ada masalah ya. Yang lebih penting adalah LGBT ada tengah-tengah kita. Ini butuh solusi. Dalam Islam rekan-rekan sekalian, solusinya dua. Secara garis besar Islam punya solusi LGBT dua ya. Ini saya petakan. Yang pertama solusi secara ini paradigmatik ya. Paradigmatik berbicara tentang perspektif pemikiran, fikrah ya. Ini sifatnya yang pertama solusi paradigmatik. Kalau bahasa ulama kita mungkin misalnya fikrah ya. Yang kedua solusi praktis ideologis. Ini namanya thariqah. Ketika Islam mengatakan Alif Lam Ra Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'idzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ayat Kitabun Al-Qur'an. Sifatnya bagaimana? Anzalnahu ilaika, yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad. Apa fungsinya? Litukhrijan nasa, untuk mengeluarkan manusia minal dhulumat, dari kegelapan menuju satu cahaya. Kalimat minal dhulumat, kalimat al-dhulumat diungkapkan dalam bentuk kalimat jamak, lebih dari satu. Lafal an-nur cuma satu ya, lafal tunggal. Apa faedahnya? Al-dhulumat menggambarkan banyaknya beragamnya jalan-jalan
kebatilan. Banyaknya jalan-jalan kekufuran. Sedangkan jalan kebenaran hanya satu, dinul Islami. Ayat ini secara isyarat yang luar biasa membantah ada pemahaman pluralisme yang mengatakan kita menuju Tuhan yang satu meskipun jalannya beda-beda. Kata Allah Subhanahu wa taala, fungsinya Al-Qur'an adalah mengeluarkan manusia dari banyaknya jalan kebatilan. Kenapa? Karena lafaz al-zulumat dalam kajian balaghah dari bahasa Arab menunjukkan bahasa kiasan, maknanya adalah sulubat al-abatil, jalan-jalan kebatilan. Majusi, Yahudi, Nasrani, kejawen dan sebagainya, Hindu, Buddha dan sebagainya, bagian dari kalimat al-zulumat. Kenapa Allah mengajak kita berpikir tentang al-zulumat? Termasuk jalannya LGBT. Para pengusung LGBT mereka minal zulumat. Mereka berada di dalam kegelapan-kegelapan. Kenapa? Karena kalimat al-zulumat itu kalau misalnya antum bayangkan, Allah mengajak kita berpikir. Kalau misalnya kita masuk tempat yang gelap, bahkan gelap gulita, tidak ada cahaya, kita merasa aman tidak? Tidak. Minimal lautnya ayat cumuk, orang Sunda. Kalau ada kecoa menggerayangi tubuh, ini reaksi para ahwat bagaimana? Menjerit, pada kecoa cuma segini besar sebesar ini. Jadi kenapa? Karena dalam keadaan gelap gulita, kita tidak tahu apa yang terjadi, kan begitu. Kepada cahaya, ketika bicara tentang cahaya ini menggambarkan, ketika seseorang hidup dalam cahaya maka mereka terbimbing. Inilah pentingnya rekan-rekan sekalian kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya ayyuhan nas, dalam bahasa Al-Quran itu, dalam bahasa kanjeng Nabi SAW, wahai manusia, inni qad taraktu fikum, sesungguhnya aku telah meninggalkan bagi kalian, tengah-tengah kalian warisan. Ma in tasabtum bihi, apa-apa yang jika kalian berpegang teguh kepadanya, falan tadillu abadan, tidak akan pernah tersesat abadan selama-lamanya. Ada lan, ada abadan penegasan, tidak akan pernah selama-lamanya. Dengan cara apa? Berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya. Al-Quran dan As-Sunnah jelas mengharamkan lesbianisme, gay, biseksual, dan transgender. Tidak ada fikih yang bisa menjustifikasi perbuatan tadi. Orang mengatakan, bagaimana dengan khunsa? Ya Ustaz, khunsa. Khunsa itu orang yang punya gambaran seakan-akan dia punya dua jenis kelamin. Kadang ada yang dominan, kadang yang tidak dominan. Dalam hal ini dalam fikih itu kan beda dengan transgender, betul tidak? Kalau transgender tadinya laki-laki merasa hidup di dalam tubuh yang salah. Mereka menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan saya adalah seorang laki-laki yang katakanlah berada pada tubuh wanita, tubuh yang salah, atau sebaliknya. Akhirnya apa? Mereka mengubah kelaminnya. Kalau seandainya Allah SAW mengatakan la'ana, Allah melaknat siapa? Orang-orang yang mencukur alisnya. Sudah dikasih alis yang cantik, yang cakep oleh Allah Subhanahu wa taala, dicukurlah. Tadinya seret, ini sempurna, yang satu tersisa beberapa lembar. Nah, ini kan jadi musibah. Serasa kiamat, begitu mau lihat berarti kan kecantikan ini kan mau lihat gelap, repot sendiri mereka. Nah, ketika dihilangkan alis itu bagian dari apa? Perbuatan dilaknat. Hukumnya haram begitu. Ini lebih dari sudah hadis. Orang transgender itu, punya kelamin laki-laki, dua jadi wanita, wanita jadi laki-laki. Dan tadinya laki-laki jadi perempuan, rambutnya pendek, disampo, dosa pertama. Tadinya alisnya normal, dicukur dikit-dikit sampai habis semua. Itu dosa yang kedua. Yang ketiga, mohon maaf giginya dipercantik lagi, digigit. Itu bagian dari dosa yang ketiga. Lalu misalnya dia punya dada kekar, ditambah pakai implan. Mungkin kalau nggak punya dada pakai semen, tambah begitu. Mohon maaf bagian bawah kurang ke depan. Tampak juga kan tambahin lagi itu begitu. Dosa yang kelima. Mohon maaf yang keenam, kelamin diubah. Itu dosa sudah 6. Ditambah lagi ketika Rasulullah mengatakan la'ana Rasulullah dalam hadis itu, la'ana Rasulullah SAW al-mutarajjirati minan nisa wal mukhanasati minal rijal.
perempuan menyerupai laki-laki, laki-laki menyerupai perempuan, libsatul mar'ah, laki-laki menggunakan pakaian perempuan atau sebaliknya, itu dilaknat Muhammad SAW. Kalimat laknat itu para jamaah sekalian itu bukan kalimat pujian, menunjukkan dosa. Ketika tadi berubah semua, menyerupai lagi serupai, suaranya, geraknya itu kan dosa semua. Nambah lagi dosanya. Pakai sendal perempuan, tadinya warna hitam jadi warna pink kan begitu. Nah, ini tadinya nggak pakai hati. Tadinya pakai apa? Celana ya. Nah, ini pakai celana juga, celana perempuan begitu. Pakaian dan sebagainya, dosanya banyak. Khunsa beda. Ketika seorang terlahir bisa dengan dua jenis kelamin. Mama pada kelamin laki-laki dengan kelamin perempuan. Nanti kan dilihat. Kalau yang menonjol misalnya sisi kelaki-lakiannya, apalagi kalau diteliti misalnya tidak ada rahimnya, tidak mengalami haid ketika masa balik, maka dia dipastikan laki-laki. Boleh saja misalnya bisa jadi kelaminnya kelamin yang kedua perempuan itu dihilangkan. Ya kan tidak ada, ibaratnya ada laki-laki normal yang mau perempuan normal yang mau menikahi laki-laki punya dua kelamin, mau tidak? Tidak ada. Nah, itu kan termasuk dalam Islam perbaikan. Boleh, ya, bukan mengubah ciptaan Allah. Dalam hal ini perbuatan lesbian, gay, biseksual, transgender itu perbuatan penyakit. Dalam Islam, kalau kita kembalikan kepada aturan dan sunnah, paradigmanya LGBT ini harus dipahami dia dosa. Ya. Dia apa? Penyakit. Dia apa? Sumber azab dari Allah. Makanya wajar kalau data HIV AIDS itu ya merupakan sumber malapetaka. Makanya wajar kalau tadi ada salah seorang itu penderita LGBT itu yang mengaku lebih cinta sama laki-laki 3 kali lipat daripada perempuan. Saya cek terakhir Facebooknya ya, itu aktif beberapa tahun yang lalu. Itu curhatnya masih seputar apa penderitaannya itu yang bilang bersyukurlah ya pada laki-laki yang normal taala. Dosa, penyakit, sumber masalah. Ya. Aku bisa bayangkan yang jadi masalah di zaman sekarang, paradigma ini dihancurkan habis-habisan oleh para penggiat LGBT, termasuk diantaranya orang-orang liberal. Ya. Orang-orang para penggiat liberalisme, ya, termasuk Profesor Musdar Mulia, ya, termasuk penggiat LGBT. Orang-orang model-model semacam para jamaah sekalian itu menghancurkan paradigma Islam. Mereka mengatakan LGBT adalah takdir, given dan sebagainya. Dalam Islam tidak bisa suatu kemaksiatan, suatu kebatilan disebabkan kepada apa? Kepada diklaim misalnya sebagai takdir dari Allah untuk diarahkan apa? Untuk menjustifikasi adanya kebatilan tadi tidak boleh kan begitu. Kalau saya tanya begini, dari mana Anda tahu bahwa itu merupakan takdir dari Allah? Tidak ada. Itu perkara gue itu tidak. Atau misalnya orang mencuri, ketika ditanya kenapa dia mencuri, ini takdir dari Allah. Kan tidak begitu. Atau misalnya laki-laki suka sama perempuan, perempuannya nolak, ya. Cinta ditolak hukum bertindak. Datang ke tukang sihir, pelet, ketemu sama ustaz, ditanya kenapa interpretasi fulana? Ya. Ini kan takdir dari Tuhan. Ini kan musibah. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma hum bidarrina min ahadin illa bi'idznillah. Praktik sihir pada prinsipnya secara iradatullah, kekuasaan terjadi dalam ruang lingkup wilayah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, itu maksud dari kalimat bi'idznillah. Tapi yang dimaksud dengan bi'idznillah dalam ayat tersebut bukan bi'ridhanillah, bukan bermaksud dengan ridwan Allah. Makanya Syekhuna Atha bin Khalil Abu Arusqa dalam kitab tafsirnya At-Taisir fi Ushul Tafsir menegaskan yang dimaksud dengan wa ma hum bidarrina min ahadin illa bi'idznillah, yang dimaksud dengan bi'idznillah di sana itu dikembalikan kepada makna urfiahnya, maksudnya bukan ridho Allah, tapi berbicara tentang kekuasaan ruang lingkup wilayah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, di mana tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi kecuali dalam ruang lingkup wilayah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena Allah menegaskan wala yarda min ibadil kufra, dan dia Allah tidak meridhoi perbuatan hamba-hambanya yang melakukan kekufuran. Jadi kan namanya jelas yang dimaksud dengan izin
dalam praktik sihir kemaksiatan apa, kekuasaan Allah, tapi bicara keriduan Allah tidak pernah meridhoi ada perbuatan kemaksiatan kemungkaran. Makanya digambarkan dengan kalimat laknat. Kata Al-Qadhi Iyad, liman ja'at bi al-laknat wa qad istadallu, para ulama berdalil kalaulah ada kalimat laknat dalam bahasa para ulama dalam bahasa Quran dan Sunnah. Para ulama berdalil itu menunjukkan apa? Minal kabair, termasuk dosa besar. Ya. Itu kan jelas. Nah, cuman masalahnya tadi termasuk ulil irbati minal. Ada penggiat LGBT namanya Ansori. Di TV One dia tampil. Ya. Kalau dia bisa tampil di TV, ya. Kalau saya belum tampil di TV. Nah, kecuali di TV malam. Nah, dia mengatakan ada namanya ulil irbati minal rijal. Kata para ulama tafsir dalam surat An-Nur ini, silakan ya. Dilihat ayat 31. Orang liberal salah menyebutkan ayat An-Nur 30. Yang benar 31. Ulil irbati minal rijal berbicara tentang apa? Laki-laki yang tidak punya kecenderungan terhadap wanita bukan karena faktor gay atau biseksual, tapi lebih karena faktor sakit, ya. Apakah impoten misalnya, itu penafsiran para ulama. Ibnu Abbas, ya, para ulama sebagai menafsirkan Al-Hafidz An-Nawawi menguatkan pendapat yang dimaksud dengan ulil irbati minal rijal adalah laki-laki yang sudah tua renta, yang sakit, tidak punya kecenderungan terhadap wanita, apakah karena faktor usia, apakah karena faktor penyakit, ya, impoten, atau hilang akalnya, ya. Kan kalau orang gila itu lebih suka makanan atau lebih suka perempuan? Makanan, ya. Orang yang hilang akalnya mereka lebih perhatian terhadap bungkus makanan, ya. Nah, daripada perempuan, kan begitu ya. Kenapa? Karena bicara tentang makan, ya, itu bagian dari hajat udhiyah. Tidak punya akal sekalipun Allah berikan naluri untuk mencari makan, kan naluri, ya. Diberikan potensi, ya. Di fadlillahi ta'ala mereka masih bisa mencari makan. Sakit tidak, walaupun kita sih sehat-sehat saja, kan luar biasa. Nah, cuman itu gambaran dari mereka-mereka yang ulil irbati minal rijal. Artinya tidak ada justifikasi, ya, bagian dari ini. Tidak ada, ya. Yang kedua ini solusi paradigma di dalam Islam. Ada dosa, penyakit, sumber dan sebagainya. Dalam Islam sifatnya paradigmatik, ya, baik individu, masyarakat, ya, dan juga negara. Dalam Islam secara paradigmatik wajib, ya, menangani, mengatasi permasalahan LGBT. Tidak ada ibaratnya ada orang yang boleh mendukung praktek LGBT. Kenapa? Karena Allah bersabda, la'anallahu muhditsan aw muhditsan. Allah melaknat orang yang melakukan suatu kemungkaran, termasuk orang yang awal muhditsan, melindungi, mendukung pelaku kemungkaran. Maka kata Rasulullah, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah oleh engkau akhok. Akhok. Apa maknanya? Saudaramu. Tolonglah saudaramu, baik yang zalim atau yang dizalimi. Kalau sahabat bertanya, kalau menolong yang dizalimi kita paham, kalau menolong yang zalim bagaimana? Nah, diantaranya dengan cara mencegah mereka berbuat kemaksiatan. Ya. Kalaulah kita diam, kata Rasulullah, la ta'muranna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar, au la yushikanna an yab'ats 'alaikum iqaban. Apa hendaklah kalian, ya, wajib bagi kalian, sungguh-sungguh kalian wajib menyuruh kepada yang ma'ruf, melarang dari yang munkar. Kalaulah tidak, maka sungguh Allah akan menurunkan, ya, iqaban, suatu sanksi, suatu siksa. Iqaban sifatnya umum, luas, cakupannya luas. Nah, kira kan begitu. Bentuknya apa? Di antaranya, ya, Allah tadi turunkan siksa, penyakit dan sebagainya, hujan jadi banjir, matahari jadi kemarau dan sebagainya. Kalau Allah termasuk juga tidak, dan ketika orang berdoa, ketika kalian berdoa, fala yustajab lakum, tidak akan
ijabah doanya. Bisa dibayangkan ketika turun azab dari Allah, kita minta tolong pada siapa kalau bukan kepada Allah. Ancaman ketika kita minta tolong sama Allah tidak dikabulkan doa. Nah, ini kecelakaan apa yang berasal dari para persoalan tadi coba? Ya, kita tidak punya wala nasyarat, tidak ada terus bagaimana ya bilang. Poin terakhir, dalam Islam ada solusi praktis. Ya. Solusi praktisnya bagaimana? Mencakup solusi pencegahan preventif, ya. Mencakup solusi kuratif pengobatan, termasuk persuasif, ya, ajakan untuk ini apa? Secara preventif, Rasulullah pernah menggambarkan ada seorang ini bencong, walia mungkin ya. Rasulullah mengatakan, "Ukhruj apa? Akhriju min buyutikum." Keluarkan orang yang dari rumah kalian, keluarkan, diasingkan. Mungkin bisa kita pahami begini, ketika ada orang misalnya yang punya penyakit tadi, diobati, ya. Diasingkan, diobati. Kalau zaman sekarang diasingkan lebih susah, ya. Diasingkan bawa HP, komunikasikan begitu. Dalam hal ini bisa jadi di karantina, diobati, diruqyah dengan ruqyah syariah, ya. Itu diantara pengobatan kuratif dalam Islam dengan cara apa diobati. Dalam hal ini praktik ruqyah bisa membantu para penderita LGBT, ya. Mereka wajib melakukan terapi obat, melakukan ruqyah mandiri, melakukan ibadah sunnah wajib dan sebagainya. Innal hasanat yudhibna sayyi'at, kebaikan-kebaikan menghapuskan keburukan-keburukan, termasuk dengan ruqyah syariah. Besok hari Ahad, ya. Besok kajian tentang perdukunan, hari Ahad tentang ruqyah, insyaallah bisa jelaskan rincian ruqyah untuk LGBT kan begitu. Itu di antara pembuatan dalam Islam. Negara seharusnya mengcover. Kalau sekarang kita sendiri-sendiri. Tadi saya katakan saya paling bingung kalau menemukan para penderita LGBT minta ruqyah. Tidak ada, kita tidak punya tempat untuk mengkarantina mereka. Pengobatan secara intensif tidak bisa. Ya. Ini agak muskil sendiri. Yang kedua, ada segi preventif dalam Islam. Di antara buktinya apa? Dalam Islam tidak boleh laki-laki itu kasurnya laki-laki. Ya. Nah, ini anak kos-kosan. Kasurnya daripada yang beli satu saya beli satu, ya. Mending udunan beli satu yang gede. Ya. Nah, ini bahaya. Ya. Haram, hukumnya haram. Dalam fikih Islam tidak boleh perempuan dus kasur di nafsil mudhaja'ah, laki-laki dengan laki-laki dus kasur. Ya jangan ditanya kalau laki-laki sama perempuan itu ya jelas boleh juga begitu. Ini judulnya tentang sejenis idus kasur. Perempuan laki-laki tidak boleh idus kasur. Itu hukumnya haram, dalam fikih tidak boleh. Ya. Ini untuk mencegah LGBT. Ya. Termasuk dalam Islam menekankan seorang laki-laki diajarkan apa? Terutama ya, i'dadul jihadi, belajar apa? Menang, ya. Belajar memanah, berkuda kan begitu. Ya. Kalau sekarang mungkin ekstra ya kan begitu. Intinya belajar ketangkasan dalam rangka i'dadul jihadi, apa mempersiapkan ini membela agama Allah kan begitu. Ya. Fisik. Al-mu'min qawiyy, laki-laki yang kuat dicintai Allah kan begitu. Perempuan sama. Dalam Islam kan tidak boleh salah. Anak perempuan, laki-laki, pendidikan itu perhatikan. Oh, anak perempuan, perhatikan lingkungan dan pola pendidikan, jangan salah asuh. Ya. Oh, yang laki-laki sama. Anak laki-laki main sama anak perempuan, main BP, ya. BP ya. Nah, ini dijamin ketika besar bisa jadi lebih lekat kepada dunia gay, yang Islam. Ini perhatikan. Atau sebaliknya. Nah, perempuan itu juga pola pendidikan jangan salah ya. Dari kecil kalau saya dengan istri itu punya kesempatan. Ini saya punya anak dua ya. Ada yang pertama laki-laki namanya Nabil, yang kedua ya namanya Isanara. Pola pendidikannya diatur, tidak boleh kecampur ya. Mana mainan anak laki-laki, mana mainan anak perempuan. Itu kan dibedakan sesuai dengan fitrahnya ya. Nah, itu pola pendidikannya perlu diperhatikan. Termasuk juga pola tadi misalnya ketika bicara tentang pengaturan kasur dan sebagainya, itu kan diatur dalam Islam. Tidak boleh ketika anak laki-laki atau anak perempuan satu kamar dengan orang tuanya, ya, terutama ketika usia ini tamjiznya sekitar 7 tahun dan sebagainya. Itu diperhatikan, dipisahkan. Anak laki-laki tidak boleh sekamar dengan anak perempuan.
pisahkan kamarnya. Mungkin kalau laki-laki dengan laki-laki boleh satu kamar, kasurnya dipisahkan. Nah, itu kan diatur. Jadi dijaga betul dalam Islam sampai pengaturan kasur pun juga ada adab dan ilmunya, ya. Itu contoh preventif. Pola pendidikannya jangan salah dan sebagainya dalam Islam pun juga diatur, ya. Bagaimana tadi berbicara tentang hal-hal yang sifatnya preventif. Ada misalnya orang LGBT diasingkan, di karantina, kenapa? Karena bisa menular. Ya. Yang terakhir ya, di antara solusi persuasifnya dari negara. Dalam Islam pelaku LGBT wajib dikenai sanksi hukuman. Ya, terakhir, laki-laki yang melakukan liwat dengan laki-laki, man wajadtumu amala ya'malu amala qamulutin faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi. Ada laki-laki melakukan perbuatan liwat dihukum mati. Itu bagian dari had dalam Islam, wajib ditunaikan, tegakkan. Kewenangan siapa? Kewenangan penguasa. Kata Imam An-Naisaburi Asy-Syafi'i Fakhruddin Ar-Razi, para ulama intinya mereka memandang kewenangan penguasa bukan ustaz, bukan ulama. Artinya kalau antum menemukan ada pelaku liwat, ya jangan dibunuh, ya boleh. Itu kewenangan penguasa. Penguasa membawa ke atas gedung. Ini di antara satu pendapat sahabat. Para sahabat bersepakat dihukum mati dalam hadis yang jelas. Beda cara menghukum matinya. Ibnu Abbas dibawa ke gunung yang paling tinggi, bukan gunung, gedung. Ya. Di sini di mana? Bawa ke gunung paling tinggi, kepalanya di bawah, kakinya di atas, dilepaskan, ya. Nyampe ke bawah, dilempar, ya. Pakai batu, bukan pakai HP, ya. Jadi pakai batu, dilempar sampai dia mati. Antum bisa bayangkan, kira-kira para penderita LGBT mereka mau nongol tidak? Tidak. Ya. Di zaman sekarang mereka kan tampil di TV. Ya. Di TV, di media dan sebagainya. Ini buat LGBT. Lo mau apa? Kan begitu sekarang. Tidak. Dalam Islam mereka kan sembunyi tanpa dikenai sanksi hukuman jelas. Itu kan orang pada takut. Yang kedua, lesbian. Lesbian bagaimana? Beda dengan liwat. Beda fakta, beda hukum. Untuk sanksi pelaku lesbian, perempuan dengan perempuan, ya, maka sanksinya takzir. Sanksi takzir diserahkan kepada istihad hakim. Hakim beristihad, bisa sanksi penjara, bisa sanksi pengasingan, bisa sanksi hukuman mati, beragam sesuai dengan tingkat kebatilannya. Ya. Istihad seorang qadhi hakim, bukan orang awam, kan begitu. Yang ketiga, transgender sama dengan pola beragam macam kemaksiatan tadi, dia layak dikenai takzir. Yang keempat, biseksual tergantung. Kalau dia melakukan ini lesbianisme, sanksi lesbian. Liwat, sanksi liwat. Antum bisa bayangkan ketika ditegakkan hukum Islam, ditegakkan atas mereka, pendidikan Islam menguatkan ketakwaan individu, masyarakat peduli melakukan amar nahi mungkar, kira-kira wajah-wajah para penggiat LGBT termasuk juga kaum liberal, para pendukungnya, mereka mau tampil atau tidak? Tidak, ya. Nah, ini masalahnya. Maka penting ikhwatul kiram tegaknya, ya, suatu sistem, ya, politik dalam Islam. Ya. Rasulullah innamal imamu junnatun yaqatalu min wara'i taqalid. Sesungguhnya khalifah imam adalah perisai. Perisai ini kata para ulama junnatun sifatnya luas. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir mencakup berbagai macam kemungkaran, kezaliman dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali dikembangkan sesi diskusi ini jangan. Ada pertanyaan tidak? Disoali. Baik, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah sampai di sesi tanya jawab. Monggo sekalian jamaah menanyakan sesuatu yang dapat ditanyakan. Insyaallah Ustaz siap menjawab. Dari Ikhwan mungkin 2 pertanyaan dan dari akhwatnya bisa 2 pertanyaan. Dipersilahkan jamaah untuk memberikan pertanyaan. Baik, dari akhwatnya ada 1 pertanyaan. Pertanyaan dulu. Perkenalkan, nama saya Fatih. Saya akan bertanya. Nah, jadi kalau misalnya suatu hari kita berdiskusi sama orang terkait begini, saya itu agak khawatir
pertanyaan selanjutnya dibuka saja dulu. Pertanyaan kedua boleh disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ansari Ustaz. Tapi bukan bagian yang tadi. Ini satu pertanyaan saya itu ada dua. Satu pertama, saya kemarin ngobrol sama istri saya itu ada berita di Instagram itu seorang yang hafid tapi dia terkena masalah LGBT Ustaz. Kalau nggak salah homo Ustaz. Itu kenapa kok hal yang kayak gitu bisa terjadi? Orangnya hafid kayak gitu. Itu yang pertama ya Ustaz. Yang kedua ini masalah ini Ustaz. Masalah tempat tidur. Ini yang pernah saya dapetin penjelasannya itu tempat tidur atau selimut Ustaz. Yang dikatain nggak boleh satu gitu, satu tempat. Mungkin itu sih. Terima kasih Mas Ansori. Yang kedua, baik, tambah lagi ya dari jamaah akhwatnya. Adakah yang ingin bertanya? Adakah yang ingin bertanyakan? Oh, ada dua. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan dua pertanyaan. Yang pertama, apa hukumnya tidur satu kasur dengan adik perempuan atau dengan ibu kandungnya? Kemudian yang kedua, sekarang ini kan belum ada sanksi atau belum bisa diterapkan sanksi Islam terhadap pelaku LGBT. Kemudian banyak sekali fakta yang kita dapatkan di lingkungan sekitar, apalagi di misalnya teman dekat gitu ya, itu terkena LGBT. Apa yang harus kita lakukan? Sedangkan LGBT itu sendiri itu adalah penyakit yang menular seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan Ustadz, jadi memang kita ketahui bahwa misal LGBT ini adalah suatu hal yang krusial yang terjadi di masyarakat kita. Jadi sebenarnya yang ingin saya tanyakan adalah karena kita adalah generasi muda, jadi bagaimana sih sebenarnya kita harus menyikapi atau kita bertindak secara real di masyarakat untuk menyikapi LGBT. Jadi mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan luar biasa ya. Kita jawab dulu. Pertanyaan yang pertama, ini pertanyaan luar biasa ya, berkaitan dengan bagaimana kita logika kita menjawab pernyataan mereka para pegiat LGBT. Memang apa urusan dengan Anda? Ya? Kita kan tidak merugikan Anda. Ibaratnya ini masalah tanda kutip ranjang-ranjangnya saya sendiri. Masalahnya adalah ya, itu masalah kan begitu. Masalahnya praktik LGBT yang Anda lakukan adalah masalah itu sendiri. Dalam Islam kan jelas tidak ada ibaratnya prinsip pembiaran atas kemaksiatan. Sekalinya orang lain bermaksiat dan ada orang lain yang mengetahui diamnya orang yang tahu adalah kemaksiatan itu sendiri. Ini kan masalah. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah mengatakan la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawanna 'anil munkar. Bahkan kalimatnya dengan kalimat-kalimat penegasan, ada lam jawab sumpah, sebelumnya ada sumpah yang disamarkan, Allahi atau walladzi nafsi biyadihi. Demi Allah, sungguh kalian wajib menyuruh kepada ma'ruf, sungguh kalian wajib melarang dari yang munkar.
ya. Semuanya kalau bagi orang yang ngerti bahasa, ya, ini mengandung pesan tegas, mendalam. Ya. Kalau orang ini, bagi kita yang paham ya, terkait dengan urgensi dakwah, itu kan diantara motivasi dakwah itu adalah ketika suatu penyakit dibiarkan, maka akan tersebarlah penyakit tadi kepada orang yang lain. Buktinya kemaksiatan pelaku liwat homoseksual terjadi sekitar dalam waktu yang sangat lama dari masa sekarang. Ya. Kaum Nabi Lut, aku bisa bayangkan sampai sekarang ya, lama sekali kan begitu. Tapi ketika ada manusia melakukan kemaksiatan dia keluar ya, nah, termasuk juga di negeri ini. Di zaman sekarang, aku bisa bayangkan perzinahan ada, kemusyrikan tidak bisa kita pungkiri. Ya. Kalau saya teliti tentang perdukunan, dibukukan perdukunan pun juga itu banyak, luar biasa. Ya. Perdukunan kesyirikan lebih banyak. LGBT juga ada, ya, terutama dalam kehidupan saat ini, demokrasi kan begitu. Anda bisa bayangkan, kalaulah umat Islam diam, ada umat Islam saja yang bergerak, itu kan berbagai macam bencana peringatan dari Allah sampai ke kita, betul tidak? Apalagi kalau bisa semua orang diam. Ya. Barangkali kalau bukan karena doanya bagi Muhammad SAW supaya tidak menghancurkan umat sekaligus, ya, melainkan lokal seperti itu. Ini kan menjadi apa? Lili kompak tadi amilu, apa namanya cikun, supaya manusia kembali kepada Allah. Jadi kalau pertanyaan begitu, kenapa anda usul-usul saya? Nah, justru kalimat tadi kita balikan. Kalau anda minta supaya kita tidak mempedulikan anda, ya, atau dalam artian pada saat yang sama anda tidak boleh egois. Ya. Karena dengan mereka bermaksiat kepada Allah itu suatu malapetaka. Ketika kita diam, kita tahu kita diam, itu pun juga malapetaka bagi kita. Ya. Kalau mereka mau maksiat sendiri, kita disuruh diam, artinya mereka egois. Ya. Ini giliran celaka semua, ini kan musibah. Dalam hadis SAW digambarkan kalau ada ibarat perang, ada orang mau ambil air ke bawah, ya. Ada orang mau ambil air, kalau dia ke atas, nanti ganggu orang di atas. Akhirnya apa? Lubangi kapan ya di bawah. Kalau semua orang diam atau masalah kan itu semua itu tidak. Nah, artinya kalau misalnya mereka mau egois ya, itu sebetulnya mereka sudah egois dengan mengatakan begitu ya. Justru dengan adanya kemaksiatan itulah ya, adanya tuntutan untuk peduli dengan cara mencegah kemaksiatan. Terlebih dalam Islam, wujud kepedulian sosial kita terhadap mereka yang paling penting adalah mencegah kemungkaran tadi kan gitu. Menyuruh kepada yang makruh. Jadi dibalikkan lagi logikanya kan begitu. Justru ketika anda bermaksiat, anda mencelakakan orang lain, maka peduli. Saya peduli terhadap diri saya pun juga peduli terhadap anda. Ya. Itu kan dari gambaran jelas. Yang kedua, bagaimana dengan gambaran ada seorang penghafal Al-Quran yang homo? Gitu. Mohon maaf ya, ada juga orang yang pintar bahasa Arab, itu ada. Jadi ukuran tadi berkaitan dengan hafalan dan sebagainya itu kadang tidak bisa menjadi ukuran tanda kutip soleh tidaknya. Bisa jadi ada orang yang hafal Quran, ada orang yang paham bahasa Arab, paham balaghah, paham belajar ulumul Quran, belajar usul fikih, tapi pekerjaannya mencitraburukan, menjatuhkan Islam. Siapa? Orientalis, al-mustasyrik, betul tidak? Jangan salah, di antara mereka apa Quran. Semua korban itu dia pintar apa? Pintar agama, dia belajar. Orangnya pintar. Tapi karena dia tidak beriman, ini yang digambarkan dalam Islam, wa yastadrijunahum min haitsu la ya'lamun. Itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa aja kalau ada orang yang hafal Quran bagus hafalannya, punya penyakit semacam ini bagian dari istidraj bagian bersangkutan. Buat dia terbilang ya. Meskipun walau alam kita lebih jauh ya, kondisinya bagaimana. Bisa aja dia mengaku hafid tapi goyah, tidak miskin ya. Karena yang pernah saya temukan lomba salah seorang predator ya, pernah saya debat itu dia sendiri mengaku. Nah, ini musibah dia kuliah ulumul Quran. Ini kenyataan ya. Dia ada beasiswa. Tapi apa dia mengaku? Ketika giliran ada tes hafalan Quran, ketika mata kuliah hafalan Quran itu paling dia hindari. Itu dia bilang sendiri, kenapa? Karena saya paling susah menghafal Quran. Itu
jauh-jauh hari sebelum saya tahu ternyata dia model jeruk makan jeruk semacam itu. Dia ngaku sendiri, ya. Akhirnya tidak berselang lama, ya. Nah, ternyata dia seorang predator. Saya dapat dari berita beberapa orang percaya sendiri. Pertanyaan yang ketiga, tempat tidur atau selimut, kalau bahasanya itu modoja'ah. Modoja'ah itu kalau yang saya pahami dia kasur, tempat tidur. Karena dalam hal ini kalau bicara tentang ini kalau yang namanya tempat tidur, ya, sama seperti dalam hadis Rasulullah tentang ruqyah itu. Kalau Rasulullah akhadha maja'ahu, ketika belum mengambil waktu tidurnya, tempat tidur, ya, ketika belum pergi tempat pembaringannya, itu yang namanya modoja'ah, tempat tidur, kasur, ya. Bukan selimut. Apalagi kalau satu tempat itu satu selimut, nah itu mah lebih bahaya lagi, kan begitu. Tapi dalam hal ini kalau yang saya pahami hukum asal tempat tidur, ya. Karena begini, kalau satu selimut beda kasur kayak aneh, ya. Kasurnya begini kan selimut. Nah, jadi yang saya ketahui itu dari penjelasan para guru itu tempat tidur. Apalagi kalau tidur sekasur boleh satu selimut. Kalau beda kasur beda selimut, itu wajar. Tapi kalau beda tempat itu satu selimut, itu saya kebayang-bayang bagaimana caranya. Artinya kemungkinan besar digabungkan, ditempelkan dua kasur jadi satu kasur betul tidak? Nah, itu dia masalahnya. Berarti ini modoja'ah, tempat tidur, ya. Ya dipahami lah. Kalau selimut nanti logikanya seperti itu. Cuman yang saya sudah membahas tentang modoja'ah itu, ahkam modoja'ati itu berkaitan, khususnya berkaitan dengan tempat tidur. Lalu yang selanjutnya tentang tidur kasur dengan ibu atau adik kandung. Sampai sejauh ini kalau bicara tentang tidur sekasur dengan ibu, nanti diperhatikan tadi, kalau misalnya anak ini itu kan tercakup dalam pembahasan ketika seorang anak misalnya dia sudah katakanlah berusia 7 tahun kan dipisahkan dipisahkan kamarnya. Dipisahkan kamar berarti otomatis dipisahkan tempat tidurnya. Tidak ada ibaratnya beda kamar satu kasur. Nah, jadi artinya itu jelas, ya. Lalu bagaimana dengan adik kandung? Ya kalau misalnya adik kandungnya sudah dewasa, itu juga masuk dalam ruang lingkup ahkam modoja'ah. Makanya kan pembahasan tadi pengaturan kasur itu kan pengaturan dalam konteks khususnya apa? Satu keluarga, betul ya. Makanya para ulama bahas itu. Apalagi kalau bukan keluarga, jadi dipahami. Termasuk juga nanti itu diperhatikan, ya. Intinya masih baik dan dipisahkan itu mah beda pembahasan. Jadi dalam Islam kadang ketika usia sudah ibaratnya bisa membedakan, apalagi usia 7 tahun kan ada anak kecil tuh usia 7 tahun dia sudah mengatakan dia kabur kurang, ini pacar saya kan gitu. Atau mendengarkan ada surat cinta SD itu real, ya. Apalagi di zaman sekarang kayak bahasa ini warnanya sebenarnya. Yang selanjutnya tentang ikon LGBT. Dalam Islam berbicara tentang LGBT tapi jelas dia penyakit menular, ya. Dalam Islam dia termasuk penyakit menular. Dalam penelitian ini ilmu para psikiater itu mereka memandang ketika seorang tinggal dalam lingkungan LGBT itu menular. Dalam Islam secara paradigmatik sebetulnya ada, ya. Ketika seseorang mereka tinggal berteman, berkawan, bergaul, ya. Dalam Islam urusan pergaulan diatur. Antum-antuna sekarang sedang bergaul dengan orang-orang yang juga mau memperbaiki diri, mau ngaji, itu bagus, ya. Kalau ada komunitas LGBT dijauhi, silakan didekati, sekadar didakwahi, ya. Diajak ke pengajian, ya. Nah, jangan-jangan nanti malah antum yang ngajak sama mereka, ikut pengajian saya, ya. Ini yang ngisi, ya, ini musibah dia, ya. Diconci otaknya LGBT juga. Dalam Islam digambarkan la tusahib illa mu'minan, dalam makalah ulama la tusahib illa mu'minan, dalam akad dalam riwayatnya wala yaqul ta'ama illa taqiyun. Jangan kau bersahabat gaul dekat dengan kecuali dengan orang mukmin, dan janganlah seseorang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Apa coba makna tadi? Tidak memakan makanan kecuali yang bertakwa.
makan itu simbol apa? Kedekatan. Ada baru kenal, makan yuk, makan gitu. Ya. Ada baru orang kenalan, ya, makan begitu. Mau dakwahi, diajak makan. Mau minta bantuan tugas, ajak makan kan begitu. Ya. Nah ini makan ini, itu menjadi urusannya manusia. Dalam riwayat tadi digambarkan tadi. Artinya penggambaran dari kedekatan orang dengan orang lain itu disimbolkan dengan tidaklah makan makanan kecuali orang yang bertakwa itu saking dekatnya kan begitu ya. Mau makan pagi, makan siang, makan malam 3 kali diajak 3 kali kan ada maunya, nah itu juga ada yang makan kan begitu. Dalam hal ini bagaimana kita menyikapi dengan LGBT tadi visinya begitu. Dalam Islam kalau bukan kita yang mempengaruhi orang berarti kita dipengaruhi oleh orang ya, itu perhatikan. Kalau misalnya kita tidak mempengaruhi para penderita LGBT, sebaiknya dijauhi sebagai tindakan preventif. Ya. Dekati sekadar batas untuk mendakwahi mereka. Kalau tidak bisa mendakwahi, ajak mereka ke pengajiannya Irfan Abu Nafi. Kan? Nah, itu bisa. Nanti dikasih buku, ya. Pesan bukunya, hadiahkan buat mereka kan bagus. Nah, ini solusi dari saya kan. Ini buku ini tidak serta-merta saya tulis buku ini saya selesaikan beberapa lama ya, mengorbankan yang lain dan sebagainya ya, mengorbankan isi dan sebagainya. Ini kenapa ya? Karena tadi ada banyak faktor LGBT tengah kita di lingkungan kita ya. Ini kita peduli. Dalam hal ini ketika kita menemukan LGBT itu diumpamakan Muhammad SAW ibarat orang yang berkawan dengan penjual minyak dengan penjual kayu bakar. Kalau kita berkawan dengan penjual minyak wangi, kalau dia tidak menghadiahi engkau dengan minyak wangi atau engkau beli misalnya, maka dapat wanginya atau minimal dapat harumnya kan begitu. Kalau berkawan dengan penjual kayu bakar, minimal terkena asapnya, bau hasut kan orang sudah kan begitu. Terkena asapnya. Kalau tidak terkena asap bisa sampai kebakar. Kebakar itu apa? Simbol dari terjerumusnya orang kepada kemaksiatan. Makanya rekan-rekan sekalian, pertahankan keberadaan antum-antuna berada di dalam komunitas ngaji, ya. Ngaji. Selama ngaji mengajak kepada kebaikan, itu ajak yang lain dapat pahala. Kata Rasulullah, kalau misalnya rekan-rekan ngajak yang lain, tersadarkan juga hijrah, ya. Itu kan bagaikan dapatkan unta merah. Zaman sekarang, hari ya. Zaman dulu unta merah. Itu kan perumpamaan. Saking besarnya pahala yang terima ketika orang ngajak orang lain, nah itu kan bertambah-tambah menjadi amal jariah. Ya. Yang terakhir berkaitan dengan sikap. Ya. Nah, cuma tadi lah intinya kalau di LGBT ini sama dengan sikap. Ya. Kalau ada orang menderita LGBT, sikap kita tadi prinsipnya, kalau kita bisa mengaruhi mereka, silahkan dicoba. Ya. Ajak mereka kepada kebaikan, cuma tidak digauli. Kalau tidak bergaul dengan mereka, ya. Tidak bergaul dengan mereka dalam hal ini, ajak mereka ke pengajian ngaji, ya. Nah, ini apa? Ajak ini supaya mereka mau tobat dan sebagainya. Itu kan diantara sikap yang perlu kita bangun. Intinya harus ada kepedulian, tidak boleh dibiarkan. Kalau misalnya kita tidak bicara, banyak para akademisi dan tidak sedikit gelarnya profesor ada yang semacam model-model semacam itu. Mereka bukan pelaku LGBT. Profesor yang sebagainya itu mereka bukan pelaku LGBT, tapi karena mereka otaknya sudah ini, ya, rusak kata saya, paradigma sudah hancur, ya. Akhirnya apa? Mereka berbicara tentang agama, man qala fil qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang berkata tentang Al-Qur'an bi ra'yihi dengan hawa nafsu atau bi ghairi ilmin atau tanpa ilmu, maka silakan ambil tempat duduk Anda di neraka jahanam waliyadzubillah. Dalam hal ini itu ancaman, itu perbuatan para pegiat LGBT. Kalau kita diam, siapa lagi akan bicara menghadapi, ya, mencegah arus, ya, penyebaran LGBT yang begitu masif. Nanti berumah tangga mungkin akan terasa yang khawatirnya ada. Ya. Barangkali kan ada yang sudah berumah tangga dan sebagainya. Nah, cuman saya rasakan sendiri, ya, ketika punya anak laki-laki dan perempuan, itu kita perhatikan betul, ya. Bagaimana pola pendidikan mereka, bagaimana lingkungan mereka, itu kan wajib diperhatikan orang tua. Istri dan suami itu wajib bersinergi, ya, membangun rumah tangga, menjaga generasi. Masyarakat wajib paham
kedudukannya sebagai dai, memperbaiki lingkungan masyarakat. Para ulama wajib bicara, mahasiswa harus bicara, bergerak, tidak boleh diam. Apalagi negara, ketika negara diam, maka kewajiban para ulama dan dai, termasuk para mahasiswa, para intelektual muslim harus bicara. Kalau diam, sekalinya kena adab, karena siksa dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak Allah kabulkan doa. Kepada siapa kita akan meminta pertolongan? Wallahu a'lam bishawab. Rekan sekalian, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah taala goda besok ya pagi kita akan bicara dalam topik lain tentang fakta-fakta perdukunan, sihir, santet, tentang alamul jinni, khurafat alam jin. Kalau ini khurafat LGBT. Besok kita bicara tentang khurafat alam jin, perdukunan dan sebagainya dengan sudut pandang akidah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.